semua yang telah menyempatkan datang untuk kegiatan jumpa pers terkait kasus dari Mary Jane. Di sini telah hadir Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia menerima audiensi sore ini, Ibu Onis Hidayah. Kemudian ada lawyer atau kuasa hukumnya, kemudian pihak keluarga, migran care, serta pihak terkait lainnya. Langsung saja terkait audiensi sore ini, hasil pertemuan tadi kami persilakan Ibu Onis Hidayah untuk memimpin jalannya jumpa pers sore ini. Terima kasih. Terima kasih teman-teman, selamat sore. Seperti yang disampaikan, sore ini Komnas HAM kedatangan keluarga Mary Jane. Jadi ada ibu dan bapaknya dan juga dua anaknya, Mac Daniel dan Mac Darren, dan juga ada pendampingnya dari Migrante Internasional CSO yang ada di Filipina, dan Kabar Bumi, organisasi di Indonesia yang advokasi kasus Mary Jane, dan Pak Agus, kuasa hukum dari Mary Jane. Kasus Mary Jane ini pada tahun 2015, waktu itu dalam posisi H-1 sebelum eksekusi pada tanggal 28 April tahun 2015, Presiden memutuskan untuk ditunda, sehingga sejak tanggal itu sampai hari ini posisinya adalah tetap inkrah hukuman mati, ya, karena yang ditunda adalah eksekusinya. Kenapa waktu itu ditunda? Karena saat itu ada informasi dari Filipina bahwa Mary Jane merupakan salah satu korban trafficking, di mana Maria Cristina Sergio yang merekrut saat itu ditangkap dan sedang menjalani proses hukum. Dan dalam proses itu tentu Mary Jane diduga kuat sebagai korban TPPO tidak boleh dihukum mati, karena dalam konsepsi International Convention Against Trafficking, korban TPPO mengenal prinsip non-punishment, tidak boleh dipidana karena posisi dia sebagai korban TPPO. Nah, sejak saat itu memang kemudian akan dijadwalkan untuk Mary Jane dimintai keterangan terkait dengan kasusnya oleh Supreme Court di Filipina. Proses hukumnya sendiri sedang berjalan. Proses itu sampai hari ini masih berjalan. Nanti secara lebih detail Pak Agus bisa menjelaskan. Komnas HAM tentu ada pada posisi kita tidak setuju pada hukuman mati, karena itu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Apalagi Mary Jane adalah diduga sebagai korban TPPO, sehingga perlu diperjuangkan apakah benar proses hukumnya itu trial gitu, ya. Dia sebagai korban TPPO dipastikan tidak dijatuhi hukuman mati. Pada tahun 2015 Komnas HAM menerima pengaduan atas kasus Mary Jane, dan saat itu Komnas HAM sudah mengeluarkan satu rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia untuk memastikan ada fair trial, pemeriksaan berkas-berkas perkara dilakukan secara cermat untuk memastikan tidak ada sesuatu yang dilanggar dalam prosedur hukum dalam satu kasus di mana vonisnya adalah hukuman mati. Nah, saat ini Komnas HAM sudah bertemu secara online dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Filipina untuk mendiskusikan sejauh mana proses hukum yang terjadi terhadap pelaku TPPO-nya, rekrutnya di Filipina. Katanya pengadilannya masih sedang berlangsung, gitu, ya, belum vonis akhir. Dan kami juga sedang menjadwalkan pertemuan dengan kedutaan Filipina di Indonesia, termasuk nanti kuasa hukum akan mengajukan gerasi kepada Presiden terkait kasus Mary Jane, dan Komnas HAM akan memberikan rekomendasi agar ini diberikan gerasi atas dugaan kuat dia sebagai korban TPPO, dan sebagaimana modus yang banyak terjadi, pekerja migran banyak yang dikirim, gitu, ya, dari satu negara ke negara lain. Dia menjadi korban sindikat TPPO dan sindikat narkoba, seperti kasus Mary Utami, Mary Jane, Dwi Wulandari, dan yang lain-lain. Sehingga
ini memang penting untuk mendapatkan satu pendekatan penyelesaian berbasis hak asasi manusia. Kedatangan keluarga ke sini meminta Komnas HAM agar mengambil peran-peran sesuai mandatnya agar Mary Jane bisa kembali ke Filipina bersama kedua putranya. Anaknya yang kecil ketika Mary Jane berangkat dulu masih 1 tahun, sekarang sudah 15 tahun, dan anaknya yang besar sudah 20 tahun. Itu harapannya ketika bertemu ibunya kemarin di penjara di Jogja. Itu poin-poin pertemuan kita pada sore hari ini. Saya persilahkan kepada keluarga menyampaikan harapannya. Karena mereka berbahasa Tagalog, jadi nanti akan dibantu diterjemahkan ya. Siapa yang akan bicara? Anaknya, si Daniel ya? Daniel, oke. Daniel. Kejauhan. Rekan-rekan media, untuk apakah perlu penerjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Oke. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke. Ako po si Mark Daniel Candelaria, anak po ni Mayor Kim Veloso. My name is Mark Candelaria. I am one of the children of Mary Jane Veloso. Nama saya Mark Candelaria, anak dari Mary Jane Veloso. Maraming salamat po sa sumusuporta sa laban po namin para po maabot yung kalayaan ni Mama. We want to thank all of our supporters here who continue to be with us in our fight to free our mother. Terima kasih untuk semua yang ada di sini yang terus melanjutkan support atas pembebasan Mary Jane, ibu saya. Yung pagdalaw po namin kay Mama po, napakasaya po namin buong pamilya. We had a chance to visit our mother and we were very happy as a family. Kita punya kesempatan untuk bertemu ibu kita dan kita sangat berbahagia. At sa wakas po, nagkasama-sama na po kami. Nayakap ko na po yung mama ko, nahalikan. Sabay na po namin siyang kumain. And finally, we were able to be reunited as a family. We were able to eat together. I was able to hug her. Dan akhirnya kami bisa bersama sebagai keluarga, kita makan bersama, saya bisa memeluknya. Humingi pa rin po ako ng suporta sa inyo para po makalaya na po yung mama ko. We are here to continue to appeal for your support so that my mother can be free at the soonest time. Kami di sini berharap memohon atas dukungan dari semuanya agar ibu saya bisa bebas secepatnya. At maraming salamat din po sa tumutulong po sa amin para mapaabot sa Pangulo dito sa Indonesia yung clemency hinihingi namin. We want to thank all of the supporters and the groups here in Indonesia who are carrying our appeal for clemency to your president. Kami di sini mengucapkan terima kasih banyak atas keberlanjutan dukungan terhadap ajuan gerasi kepada presiden. Nagpapasalamat po yung buong family Veloso sa inyo. Yun lang po. The entire Veloso family is grateful to all of you. Mewakili semua keluarga Veloso sangat berterima kasih kepada semuanya. Yung si Mama po, masaya po siya at nakadalaw kami doon. My mother was very happy when we visited her. Ibu saya sangat bahagia ketika kami mengunjunginya. Nung last day po, nagsimba po kami. During the last day, we attended Mass. Hari terakhir kunjungan kita beribadah bersama.
At nakita ko po, napakagaling na po niya mag-gitara, mag-piano. And I saw how my mother played the guitar and the piano very well. Dan saya melihat ibu saya memainkan gitar dan piano sangat baik. Nakita ko rin po yung mga paint na gawa ni Mama, batik, tapos mga ginantinyo po. I saw my mother's paintings, all the batik that she made, and also her crochet. Saya juga melihat ibu saya membuat batik dan juga membuat tenun, apa ya? Kristik tangan. Malungkot po kami nung last day po kasi nalaman po may sakit yung nanay ko. During the last day of our visit, we became very sad because we found out my mother is sick. Sabi po niya sa akin, Di kunjungan hari terakhir, kami sangat sedih karena tahu bahwa ibu saya sedang sakit. sabi po niya sa akin, magpapagaling siya, magtiwala lang tayo sa Panginoon. My mother told me that she will get better soon, and she trusts in the Lord, in God. She will get better soon, and that she trusts in God. Oke, saya berharap dia akan sembuh segera. Kita percaya kepada Tuhan memberikan kesembuhan. Doon ko po nakita sa hulungan na marami po nagmamahal sa kanya. Ultimo po yung mga polis. I saw inside the prison how much my mom was very loved by everyone, even the police. Saya melihat di dalam penjara bagaimana ibu saya sangat dicintai oleh semua yang tinggal di penjara, termasuk juga polisi. Di lang po sa loob ng kulungan, ultimo sa labas po, sobrang daing nagmamahal sa magulang ko. I witnessed in these past days, not just inside the prison, but outside the prison, how many supporters, people who love my mother. Saya menjadi saksi bahwa bagaimana besarnya dukungan bukan juga dari dalam penjara, tapi ada di luar penjara yang mendukung ibu saya. Kaya po, maraming salamat po sa lahat na nagmamahal sa nanay ko at sumusuporta po. Sana po ngayong taon makapiling na po namin siya at makauwi na siya sa Pilipinas. We want to thank all of you for the love and support that you have given my mother all these years. We hope that this is the year that she would be able to go home back to us, our family. Maraming salamat. Thank you. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas cinta dan support yang diberikan kepada ibu saya. Saya berharap tahun ini adalah tahun kepulangan ibu saya. Terima kasih. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon to all of you. Selamat sore semuanya. Masaya po kami at nakadalaw po kami kay Mary Jane. We are very happy to visit Mary Jane. Kita sangat bahagia untuk mengunjungi Mary Jane. Nakita ko po kung gaano kasaya si Mary Jane. Talagang masaya si Mary Jane. I saw how happy Mary Jane was to see us. She was very, very happy. Saya melihat bagaimana Mary Jane sangat senang ketika melihat kami. Dia sangat-sangat bahagia. Maghapon siya agap-agap ng dalawang anak. Hinahalikan siya. Dalawang maghapon, hindi bumibitiw yung dalawang bata. All afternoon, she was so happy to be with her children, her two boys who could not stop hugging her. Sepanjang siang, dia sangat senang sekali bersama dengan anak-anaknya dan tidak berhenti-hentinya untuk saling berpelukan. Noong binitayin si Mary noong 2015, wala akong nakita ang luha niya. Pero itong dalaw namin ito, doon nakita ko umiiyak talaga si Mary Jane. In 2015, when Mary Jane was scheduled to be executed, I did not see any tears in her eyes.
But during this visit, this most recent visit, she couldn't stop crying. Di tahun 2015 ketika hari eksekusinya Mary Jane, saya sama sekali tidak melihat air mata di matanya, tapi untuk kunjungan ini dia tidak berhenti-hentinya menangis. Talagang sobrang saya si Mary Jane noong araw na yun. Doon ko nakita na kahit hindi ko siya tinatanong, sa tingin lang niya sa mga anak niya, talagang nararamdaman ko kung gaano siya kasaya. I saw through Mary Jane's eyes when she was looking at her two sons how happy she was. Saya melihat melalui mata Mary Jane ketika melihat kedua anaknya, dia sangat berbahagia. Matagal na nakulong si Mary Jane. Nung makulong si Mary Jane, yung bunso niya 1 year and 3 months lang. Ngayon ayan, mag-15 na, malaki na. Mary Jane has been in jail for a very long time already. Her youngest son was only 1 year old and 3 months when she was first imprisoned. Mary Jane sudah lama sekali di penjara. Waktu itu ketika dia pertama kali di penjara, anaknya usia 1 tahun 3 bulan dan sekarang dia sudah usia 15 tahun. Kaya sana mapauwi naman na nila si Mary Jane. Biktima lang naman si Mary Jane eh. Napakatagal na niya dito, 13 years na. Mary Jane has been here for 13 years already. That is a very, very long time. And we know that she is a victim. She was only a victim of human trafficking. Mary Jane sudah di penjara di sini 13 tahun dan itu waktu yang sangat lama. Saya tahu bahwa dia adalah korban. Napakahirap bilang ina, nakatulad ko. 13 wala sa tabi ko ng aking anak. Naku walang tumulong sa amin, hindi namin madadalaw. Kundi namin walang tumulong. It is very difficult as a mother to see my daughter still in prison. Ini sangat sulit bagi saya sebagai ibu melihat anak saya masih di penjara. It is through the support of many people that we are able to visit her. Ini support dari semua orang bahwa kami bisa menjenguk di penjara. Ilang taon bago kami makadalaw. 13 years na, ewan ko kung 8 beses na kami nakadalaw dito. Ganon, napakasakit. It is very painful for me. In the span of 13 years of Mary Jane being in prison, we're only able to visit her a few times. Sangat menyakitkan bagi kami. Mary Jane di penjara sudah 13 tahun, tapi kami hanya bisa mengunjunginya beberapa kali. Ako sino yung bunso, siya ang nandito sa kulungan. Mabait na bata si Mary Jane. May takot sa Diyos. Pero ewan bakit nakulong siya. Siguro pagsubok ito ng Diyos. Mary Jane is the youngest of my children. She has fear of God. I'm not sure why she's here in prison. Mary Jane adalah anak bungsu, anak yang paling akhir saya kadang juga bertanya kepada Tuhan, kenapa anak saya ada di sini? And so I know that my daughter is a very good person. Dan saya tahu anak saya adalah anak yang sangat baik. Kaya muli ko po inuulit, humingi po ako ng tulong sa inyo na humingi po ang clemency ni Mary Jane para makauwi na po sa Pilipinas. Salamat po. So we continue as a family to appeal for your support for Mary Jane to be granted clemency. Thank you very much. Dan saya melanjutkan permohonan atas dukungan semuanya untuk pembebasan Mary Jane. Terima kasih.
Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Langsung aja. Oke guys, nama saya Rizky. Saya mau tanya di sini bagaimana posisi Komnas HAM dalam fungsi dan kewenangan, dan juga memakai instrumen apa dalam membuat manajemen ini bebas ya, berbebas. Jadi pertama itu tidak bukan hanya soal durasi, lalu berbebas dengan mungkin efek apa. Saya nggak tahu apakah itu bagian dari instrumen itu juga turunan. Ya, dan apa langkah yang efektif? Jadi pertanyaan saya adalah bukan langkah yang menunggu atau pasif atau melempar, tapi yang memang efektif yang bisa dilakukan Komnas HAM berdasarkan kewenangan atau mungkin kalau bisa bahkan mendobrak protokol. Ada peristiwa komisioner Komnas HAM seperti Asmara Nababan pernah mendobrak protokol di kasus 65. Jadi kekreatifan yang efektif. Jadi bukan menunggu pemerintah, menunggu presiden atau apa, tapi yang efektif bisa memaksa pemerintah untuk memberikan apakah pengampunan atau hal yang lain. Kemudian untuk Agus, bagaimana testimoni yang seharusnya dilakukan oleh manajer? Ini perkembangannya bagaimana untuk kasus di Filipina ya? Dan yang kedua, apakah ada kemungkinan mencari tahu siapa yang akan ditemui manajer tahun 2009-2010 di Jogja untuk mendapatkan koper itu, dan juga siapa yang memberikan koper itu selain Christina, Julius, dan 2 orang lainnya? Terima kasih. Terima kasih Mas Lexi. Oh ya, silakan Mas. Aku Pak langsung aja. Untuk Pak Agus Pak, kalau untuk sampai saat ini perkembangan dari Filipina itu perkembangannya seperti apa? Pemeriksaan yang yang dari Filipina ya. Nah itu sampai pengadilan di Filipina itu seperti apa? Terus ada nggak fakta-fakta hukum di Filipina yang akan meringankan atau mengubah ibaratnya pertimbangan yang meringankan buat Mary Jane di sini? Terus sampai saat ini apa usaha yang konkret aja Pak untuk mengajukan keringanan ataupun kasus-kasus hukum di Mary Jane tersebut? Terima kasih. Selamat sore. Saya mau tanya sama Bu Anis, apakah Komnas HAM akan mengupayakan agar ada rekomendasi ke pemerintah supaya Mary Jane ini bisa menjadi saksi dalam persidangan Christina di Filipina? Mengingat jika terbukti Mary Jane ini hanya sebagai korban TPPO, itu kan Mary Jane bisa dicabut hukumannya, termasuk hukuman mati. Kemudian gerasi sebelumnya yang juga sudah diajukan oleh pemerintah Filipina pun akhirnya tidak ditindaklanjuti oleh Presiden. Bagaimana Komnas HAM bisa optimis dengan pengajuan gerasi? Terus untuk keluarganya Mary Jane mulai for MJ's family and Joanna from Migrante and also lawyer. I heard you also visit Ministry of Women Empowerment. How did they respond for this case? And what do you expect from Ministry of Women Empowerment and Human Rights Commission here in Indonesia to help you in this case, since President Joko Widodo didn't accept the clemency that had been applied by the Philippines government? Thank you. Terima kasih teman-teman. Apa yang akan dilakukan Komnas HAM? Tentu Komnas HAM punya kewenangan untuk memastikan ya dalam kasus ini, karena melihat perjalanan kasusnya itu patut diduga gitu ya, ada proses peradilan yang tidak fair gitu ya, atau peradilan sesat gitu ya, sehingga kenapa pada tahun 2015 kita mengeluarkan rekomendasi saat itu untuk memastikan tidak boleh ada peradilan sesat dalam suatu perkara yang menjatuhi hukuman mati gitu.
Nah, Komnas HAM sendiri tentu menentang hukuman mati, dan dalam hal ini dugaan kuat dia sebagai korban TPPO tentu harus diperjuangkan. Apa yang bisa dilakukan adalah dalam konteks gresi kita bisa merekomendasikan kepada Presiden gitu ya, untuk segera nanti gresi yang akan diajukan gitu ya, diberikan maaf gitu, karena dalam banyak kasus yang sama pekerja migran Indonesia di luar negeri itu juga mengalami seperti Mary Jane gitu, di berbagai negara, di Cina, di Malaysia, dan di banyak negara lain, termasuk di Filipina juga pernah terjadi kasus yang serupa, dijatuhi 20 tahun penjara dan akhirnya dibebaskan karena terbukti dia adalah korban TPPO seperti Mary Jane. Jadi ini bisa menjadi referensi bagaimana kasus ini bisa diperjuangkan di Indonesia. Untuk hal lain yang bisa diupayakan adalah jika nanti ada novum baru dari proses hukum di Filipina, maka kuasa hukum akan mengajukan PK kedua. Komnas HAM tentu bisa memberikan amicus curiae gitu ya, untuk memberikan pertimbangan agar tidak ada vonis hukuman mati atau vonis hukuman matinya dirubah dari kasus Mary Jane. Jadi itu saya kira sangat jelas dan tegas gitu ya. Dan tentu langkah-langkah informal lain akan kami lakukan untuk mendukung dari apa yang Komnas HAM ingin pastikan agar Mary Jane tidak dihukum mati. Terima kasih. Makasih Mbak Aris, itu bagus. Tapi apa ada yang lebih efektif? Kalau dari Bapak, berdasarkan kewenangan Komnas HAM, ada yang lebih efektif nggak? Karena rekomendasi Komnas HAM tidak efektif, amicus curiae juga tidak efektif. Di dalam kewenangan Komnas HAM ada nggak yang efektif? Kalau nggak ada apa? Ya cuma dalam banyak kasus saya kira banyak yang efektif ya, apa yang dilakukan oleh Komnas HAM untuk mendorong agar proses hukum itu ada proses hukum yang fair gitu ya, sehingga tidak ada prinsip-prinsip yang dilanggar dalam proses hukum yang dijalani oleh banyak orang gitu ya, yang kasusnya diajukan ke Komnas HAM, termasuk kasus Mary Jane. Jadi rekomendasi itu nanti akan efektif, rekomendasi yang diminta ke Presiden itu? Ya tentu kita akan dorong itu menjadi efektif gitu, tidak sekedar mengirimkan surat, tetapi bagaimana itu kita dorong agar efektif gitu ya. Bagus, silakan. Terima kasih rekan-rekan media. Kami kuasa hukum yang ditunjuk oleh kedutaan pada tingkat banding. Adapun kuasa hukum di tingkat pertama itu di proses penyidikan itu adalah kuasa hukum yang ditunjuk oleh penyidik. Jadi setelah putusan hukuman mati, vonis di PN Sleman, tingkat banding baru kami mendampingi yang ditunjuk oleh pihak kedutaan. Nah, terkait proses hukum di Filipina, pihak keluarga dan itu telah menunjuk kuasa hukumnya tersendiri, semacam NPH, NUPL di Filipina, itu bersama-sama dengan pemerintah Filipina memfile perkara di sana dengan 3 kategori: illegal recruitment, terus human trafficking, dan estafa. 2 perkara itu sudah berjalan dan telah memberikan putusan penjara seumur hidup terhadap Julius Caesar dan Christina. Tinggal 1 perkara itu terkait human trafficking, itu masih dalam proses, dan itu juga dikaitkan dengan permintaan keterangan dari Mary Jane. Posisinya itu nanti akan dilakukan di Indonesia. Itu sudah ada penetapan, semacam penetapan di pengadilan Filipina yang merekomendasikan bisa dimintai keterangan Mary Jane di Indonesia ataupun di prison. Nah, terkait testimoni ini memang masih dalam proses diskusi antara otoritas Filipina dengan otoritas Indonesia, karena ada beberapa hal teknis yang itu belum ada kesepahaman, karena dalam agreement mutual legal assessment itu juga tidak diatur hal teknis. Nah, itu sekarang masih dalam pembicaraan diskusi antara otoritas Filipina dengan otoritas Indonesia. Itu banyak pihak yang terkait selain dari kedutaan, Kemenlu, Kejaksaan, dan Menkumham. Nah, untuk selanjutnya kami masih menunggu informasi dari pihak kedutaan terkait testimoni. Di Indonesia sendiri proses hukumnya bisa berjalan yang akan masih mungkin dilakukan, karena kemarin kan sudah inkrah ya, sudah putus, sudah final.
itu kita akan tetap mengajukan upaya hukum TK kedua atau mungkin ketiga, dan kemarin itu sudah diputus juga ditolak. Tapi Presiden Jokowi pada saat itu masih memberi kesempatan kepada Mary Jane, jika ada hukum masih bisa melakukan upaya hukum di Indonesia. Nah itu kita pegang komitmen dari Presiden Jokowi, sehingga saat ini kita lagi menganalisa putusan-putusan yang ada di Filipina sebagai bahan materi untuk kita mengajukan PK. Yang kedua, gerasi. Gerasi pun juga kita sedang analisa untuk pengajuannya. Tentu ini juga harus kita perkuat dengan fakta-fakta kejadian di Filipina dan juga rekomendasi dari instansi-instansi terkait atau lembaga terkait di Indonesia seperti Komnas HAM yang saat ini juga mempunyai komitmen untuk membantu mendorong agar Presiden memberikan gerasi. Terus yang gerasi, ya saya kira itu dan testimoni kita tinggal menunggu keputusan antara kedua negara ini, Filipina sama Indonesia terkait dengan testimoni. Ada waktunya Pak kira-kira untuk sebulan ini kan untuk mengajukan dokumen-dokumen untuk pengajuan PK-nya? Belum, ini kita lagi analisa, dan akan kita kaji. Sembari itu tadi kita tetap akan koordinasi dengan beberapa pihak yang terkait. Pak, mungkin sedikit boleh kalau untuk urgensi proses hukumnya seperti apa ya? Kan karena kita tahu kan dulu Mary Jane sempat mau dieksekusi, tapi kan dimundur. Apakah takutnya ketika sudah proses di Filipina sudah berjalan, apakah tanggal eksekusi baru malah akan muncul? Kita dikejar waktu nggak sih sebenarnya untuk kali ini? Saya kira kembali ke pemerintah ya untuk pelaksanaan eksekusinya. Kita tetap akan meminta supaya tidak dilakukan eksekusi sebelum permasalahan hukum selesai dan proses hukum yang masih diberi kesempatan untuk kita mengajukan. Sekarang belum ada indikasi untuk pemerintah Indonesia, belum ada indikasi untuk memburu-buru misalkan untuk kita nggak tahu lah ya apakah ternyata Mary Jane malah nggak sengaja dikasih ke Filipina mungkin. Indikasi itu berarti belum ada saat ini. Ya, belum. Oh ya, terkait pertanyaan Pak Lexi yang terkait barang itu siapa yang menerima, siapa yang memberikan, itu kami belum bisa juga memastikan secara pasti. Kami hanya membaca dokumen dari proses hukum di tingkat pertama pengadilan. Itu yang terbaca hanya dari Christina. Adapun penerima sini itu tidak terbaca dalam dokumen berkas pengadilan di tingkat pertama. Jadi terhenti di kepolisian. To your question, before we came to Komnas HAM, the family visited Ibu Minister Darmawati, and the family shared with her staff the conditions of Mary Jane inside prison and how she was. We were able to hand Ibu Minister a letter of appeal, open letter that was signed by more than 100 civil society organizations all over the world, appealing for clemency for Mary Jane. So we are requesting her support to talk with the President about the family's appeal for clemency, because we believe that we continue to stand that Mary Jane is a victim of human trafficking who deserves to be protected. And we also hope that despite the first denial of the first clemency filed by the Philippine government, that a second clemency would be reconsidered and granted, because during the first clemency, there was still no legal trial in the Philippines. But this second round, there's already an ongoing case, and the Mary Jane's traffickers in the Philippines have already been received a guilty verdict